Sebelumnya izin saya share screen kembali untuk materinya sebentar. Oke, baik. Izinkan saya informasikan terlebih dahulu kaitannya dengan topik webinar pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kupas tuntas sertifikasi HACCP, halal, LHS, wajib untuk dapur MBG. Ya, oke, baik. Agenda selanjutnya. Ya, agenda selanjutnya mungkin sebelum kita pemaparan materi, yang mana tadi kita juga sudah melakukan pembukaan, kita akan lanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu nih. Mumpung masih pada segar juga nih Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu izin untuk bisa on cam menemani saya dan juga teman-teman yang lain. Silakan untuk tim dapat dipersiapkan foto bersamanya. Ya. Oke, mungkin kita silakan Bapak Ibu semuanya bisa on cam terlebih dahulu untuk kita lanjutkan dengan foto bersama sebelum masuk ke materi webinar. Ya, baik. Mungkin kita gaya jempol dulu atau bebas dulu nih, Pak. Jempol dulu kali ya, Pak, atau semangat pagi? Oke, jempol. Kita jempol dulu ya, Pak. Bapak Ibu semuanya silakan untuk on cam dan juga kita kasih jempol terbaiknya nih, Pak. Oke, silakan untuk tim dipersiapkan. Tiga, dua, dan satu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Silakan juga bisa on cam hingga kegiatan free webinar selesai ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Izin saya share screen kembali. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dekat nih dengan pemateri kompeten kita pada pagi hari ini. Ada dari Bapak Iqbal Adityarso. Selamat pagi, Bapak. Halo semuanya, Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, Halo selamat pagi, Ibu Pak. Dinda. Ya, sehat selalu ya, Pak. Ya, Ya, Alhamdulillah. beliau ini merupakan lulusan S1 Kimia dari Universitas Erlangga dan juga beliau merupakan ex-staf analis laboratorium, quality control, quality management system, dan dokumen controller. Ketua Halal Internal, Food Safety Team Leader di salah satu industri beras terbesar di Indonesia. Beliau juga termasuk auditor dan juga trainer quality dan food safety dan juga terakhir beliau merupakan penyelia halal dan penerapan standar halal berbasis SKKNI. Ya, mungkin eh, sudah siap ya Pak Iqbal untuk menyampaikan materinya? Siap, baik Ibu Dinda. Oke, baik Pak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Pak Iqbal. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dinda. Kita mulai ya, Bapak Ibu, untuk pemaparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya, Rahayu. Oke, jadi sesuai dengan agenda ya, untuk hari ini dari PT Global Sistem Internasional ya, mengadakan agenda webinar ya, terkait dengan program pemerintah MBG, kemudian terkait dengan halal, dan juga sertifikat laik hygiene ya. Jadi yang pertama untuk yang akan kita bahas adalah program pemerintah MBG ya atau makanan bergizi gratis ya. Oke, jadi untuk berikutnya Mbak. Jadi untuk program MBG ini ya Bapak Ibu adalah seperti yang kita ketahui bersama ya adalah suatu usaha pemerintah ya sebagai investasi
jangka panjang ya Bapak Ibu ya, yang bertujuan memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi ya memadai demi mendukung proses belajar mereka. Jadi program MBG ini ya secara resmi telah dimulai ya startnya di Indonesia pada tanggal 6 Januari tahun 2025 ya. Itu ditetapkan ya untuk dimulainya dari program MBG oleh pemerintahan dari Pak Presiden ya, Presiden Prabowo Subianto seperti itu. Kemudian implementasinya dilakukan secara bertahap ya tentunya ya, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA ataupun sederajat ya, di seluruh kabupaten atau kota ya, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal ya. Menariknya untuk bahan baku makanan yang digunakan berasal dari sumber pangan lokal, mendukung gizi sekaligus pertanian daerah ya. Jadi secara tidak langsung program pemerintah ya ada mendukung ya dari sarana usaha pertanian ya, perkebunan, kemudian dari sektor-sektor yang lainnya yang disediakan oleh berbagai sektor ya tentunya seperti itu. Jadi untuk program makan bergizi gratis ini adalah langkah strategis ya untuk tujuannya adalah mewujudkan SDM atau sumber daya manusia unggul dengan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kualitas pangan dan gizi adalah kunci utama ya untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul nantinya ya. Itu targetnya adalah Indonesia emas ya di tahun 2045 untuk dapat menciptakan generasi emas yang sehat dan juga tentunya produktif ya dan siap bersaing di masa depan ya, dengan populasi muda yang besar ya. Siap bersaing berarti siap bersaing antar negara ya di sini ya yang dimaksudkan. Kemudian berikutnya efektivitas. Next, Mbak. Efektivitas program makanan bergizi gratis ya atau MBG ya. Jadi secara manfaat ya dari program MBG ini secara ekonominya meningkatkan ya pendapatan dari sektor pertanian dan juga UMKM lokal ya melalui pembelian bahan pangan lokal, kemudian menciptakan lapangan kerja baru ya tentunya dari berbagai sektor pertanian, peternakan dan juga termasuk yang bekerja in charge langsung di SPPG ya atau di dapur dari MPG tersebut. Kemudian meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor peternakan ya. Kemudian dari sektor pendidikan dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar siswa ya. Nah, ini sebenarnya untuk target dari MBJ sampai dengan hari ini ya itu ada perluasan ya sebenarnya dari program pemerintah diperluas untuk balita ya kemudian untuk ibu-ibu menyusui dan juga ibu hamil ya seperti itu. Jadi selain siswa ya jadi ada tambahan ya ruang lingkup ya yang diperluas oleh pemerintah untuk dari program MBG ini seperti itu. Kemudian tentunya dengan adanya MBG ini ya dapat mengurangi angka putus sekolah ya dan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Kemudian dari sektor ketahanan pangan ya, meningkatkan produksi pangan lokal tentunya dengan adanya MBG juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan ya. Jadi tujuannya memang dari pemerintahan Pak Presiden untuk kali ini ya, itu adalah mengurangi dari apa namanya jumlah impor pangan ya yang kita lakukan seperti itu. Kemudian meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat. Dan tujuan yang keempat atau efektivitas dari program MBG ini dari sektor kesehatan ya. Jadi dengan adanya program MBG ini harapannya ya dapat mengurangi angka malnutrisi ya atau kekurangan gizi ya bagi anak-anak, bagi ibu hamil, ibu menyusui ataupun balita ya seperti itu. Dan juga tentunya dapat mengurangi angka stunting ya pada anak-anak. Kemudian meningkatkan status gizi dari ibu hamil dan ibu menyusui yang mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes ataupun obesitas ya karena memang untuk nutrisi ya ataupun untuk berkaitan dengan gizi ya telah diatur sedemikian rupa ya oleh SPBG yang membagikan kepada masing-masing sektor ya atau masing-masing tujuannya baik itu untuk anak-anak ya sekolahan, kemudian baik itu untuk ibu menyusui, ibu hamil dan juga balita ya seperti itu. Kemudian berikutnya next.
program pemerintah Indonesia Emas tahun 2045 ya. Jadi target dari pemerintahan adalah dengan membuat ya itu harapannya ya ke depannya adalah Indonesia itu menuju ke era keemasannya di tahun 2045. Nah, ini adalah merupakan salah satu bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian Mbak, untuk peserta didik ya pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus dan pendidikan pesantren ya. Kemudian targetnya juga dari pemerintah untuk anak balita ya atau anak usia di bawah 5 tahun. Usia balita adalah merupakan golden age ya di situ ya, periode kritis dalam pertumbuhan kembang anak ya. Jadi memang fokusnya concernnya ke arah sana. Kemudian selain itu eh, untuk ibu hamil ya, nah gizi yang baik selama kehamilan dapat memberikan perlindungan ya bagi ibu hamil dan juga bagi janinannya tentunya ya. Sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran prematur serta stunting pada bayi. Dan yang terakhir targetnya adalah untuk ibu menyusui ya gizi yang cukup pada ibu menyusui penting untuk dapat memproduksi ASI yang berkualitas dan juga bergizi ya tentunya dan tumbuh kembang bayi yang optimal dengan maksimal ya. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program dari MBG ini ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini untuk program MBG telah dilakukan secara serentak ya dan juga bertahap ya tentunya di beberapa kabupaten ya di seluruh kabupaten ataupun kota yang telah memiliki infrastruktur ataupun fasilitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau bisa kita singkat adalah SPPG atau dapur dapur utamanya ya di situ untuk dapat nantinya mendistribusikan ke masing-masing targetnya ya seperti itu. Kemudian next. Jadi langkah tegas dari Kementerian Kesehatan ya yang telah ditetapkan melalui surat secara resmi ya surat edaran atau surat pemberitahuan nomor HK 02.02 C1 ya strip 4 2000 202 ya tahun 2025 tentang percepatan penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi untuk SPPG secara gratis ya gitu ya. Jadi eh, dari pemerintah juga mendukung penuh ya, mensupport penuh untuk dari SPPG itu dapat mendapatkan sertifikat layak hygiene ya dari masing-masing SPPG dan tentunya untuk update yang terbaru ya tentunya dari pemerintah masing-masing SPPG juga diharuskan mendapatkan atau memiliki sertifikat minimal HACCP ya Bapak Ibu atau bisa di tingkatan yang di atasnya HACCP ya seperti ISO 22000 contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya next. Kemudian selanjutnya ya Bapak Ibu kupas tuntas terkait dengan sertifikasi HACCP, halal dan juga sertifikat layak hygiene sanitasi wajib untuk dapur MBG ya. Jadi secara peranan ya untuk sertifikasi dalam program MBG sebenarnya dari masing-masing SPPG juga ada atau berpotensi ya atau bisa mengikuti serangkaian proses sertifikasi antara lain adalah mulai dari ISO 22000 kemudian berkaitan dengan HACCP, ISO 45001 ya, tentang K3 ya, kemudian sertifikat layak hygiene sanitasi itu sendiri ya yang diterbitkan oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan untuk masing-masing SPPG dan sertifikat layak fungsi dapur ya. Nah, itu beberapa standar yang bisa kita terapkan ya oleh masing-masing SPPG tentunya. Nah, itu silakan nanti mungkin bisa diprogramkan ya ke depannya karena memang dari pemerintah telah mewajibkan ya untuk mendapatkan salah satunya dari sertifikat HACCP ataupun keamanan pangan. Nah, kenapa sih dari SPBG ini harus melakukan serangkaian ataupun mendapatkan sertifikasi terkait dengan keamanan pangan atau terkait dengan sertifikat like hygiene sanitasi atau yang lainnya? Nah, itu tujuan yang pertama adalah tentunya dapat menjamin keamanan dan kesehatan
anak ya. Jadi secara tidak langsung dari situ ketika kita telah menerapkan sistem manajemen keamanan pangan, nah itu dari situ dari sistemnya sudah berjalan dengan efektif ya yang dapat meminimalisir terjadinya potensi yang tidak kita inginkan ya seperti itu. Dan tentunya untuk tujuan yang kedua ya, dapat meningkatkan kepercayaan sekolah ya dan pemerintah ya dengan adanya sertifikasi keamanan pangan ataupun sertifikasi yang lainnya. Mencegah resiko hukum ya jika terjadi case-case yang tidak kita inginkan ya tentunya. Dan tujuan yang keempat adalah menjadi syarat kerjasama. Kemudian berikutnya, jadi peran sertifikasi dalam program MBG ya. Jadi untuk secara definisinya, keamanan pangan itu apa sih Pak? Ya, jadi keamanan pangan secara definisi ini definisi adalah jaminan bahwa pangan tidak akan dapat menyebabkan efek kesehatan yang dapat merugikan untuk konsumen ya atau untuk customer ketika disiapkan dan atau ketika pada saat dikonsumsi ya sesuai dengan tujuan penggunaannya di masing-masing targetnya ya baik itu untuk anak sekolahan, baik itu untuk ibu menyusui, baik itu untuk ibu-ibu hamil ya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini unsur-unsur berikut ini penting ya dalam menumbuhkan budaya keamanan pangan yang positif ya. Jadi yang pertama ya adalah kepemimpinan untuk menetapkan arah yang benar dan melibatkan semua personil dalam praktik keamanan pangan ya. Nah, itu harapannya dengan adanya HACCP ya atau terkait dengan sertifikasi keamanan pangan, nah itu dapat menumbuhkan awareness ya bagi personil yang bekerja di SPPG ya tentunya. Nah, dari dengan adanya awareness, nah harapannya outputnya adalah secara sustainability ya, secara berkelanjutan di situ SPBG dapat menerapkan budaya keamanan pangan secara positif dan juga efektif ya tentunya. Kemudian yang kedua, komitmen dari manajemen ya, tentunya dengan adanya komitmen dari manajemen ya atau disupport langsung ya dari top manajemen. Nah, itu budaya keamanan pangan bisa bertumbuh ya di situ ya Bapak Ibu. Dan semua personil untuk produksi pangan aman ya bagi personil itu juga harus peduli ya Bapak Ibu atau aware ya terkait dengan hal keamanan pangan ini ya. Kemudian ketersediaan sumber daya yang cukup ya, mulai dari fasilitas, kemudian infrastruktur, kemudian terkait dengan sumber daya lingkungan ya, sumber daya finansial misalkan ya, ataupun sumber daya yang lainnya. Nah, itu juga dapat menumbuhkan budaya keamanan pangan yang efektif dan juga positif tentunya. Kemudian berikutnya komunikasi yang terbuka ya dan jelas antar personil ya. Jadi antar personil ya dari masing-masing divisi ya, atau dari masing-masing departemen yang ada di SPBG ya itu harapannya bisa melakukan komunikasi secara terbuka dan jelas ya agar tidak terjadi miskomunikasi ya atau tidak terjadi case-case yang tidak kita inginkan ya seperti itu. Kemudian kesadaran akan pentingnya kebersihan pangan oleh semua personil ya. Jadi kebersihan ini memang adalah merupakan suatu hal yang sangat basic ya Bapak Ibu untuk dapat mengimplementasi dari sistem manajemen keamanan pangan ya. Baik itu HACCP, ISO 22000 ataupun standar keamanan pangan yang lainnya. Kemudian berikutnya jadi untuk HACCP itu sendiri ya, Bapak Ibu, apa sih pengertian dari HACCP ya? Jadi secara definisinya atau dimulai dari singkatannya terlebih dahulu ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum mengetahui singkatan HACCP ini apa sih Pak? Nah, HACCP ini adalah Hazard Analysis and Critical Control Point ya. Jadi HACCP secara definisinya adalah suatu metode ya, Bapak Ibu, suatu metode secara sistematis ya. Sistematis berarti dilakukan secara tersistem ya atau dilakukan secara berurutan ya Bapak Ibu ya mulai dari misalkan berkaitan dengan pencatatan ya berkaitan dengan training ya dan lain sebagainya itu seluruhnya dilakukan secara sistematis dan tentunya dari HACCP ini berbasis sains ya untuk dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang berpotensi muncul ya dan tentunya berisiko terhadap keamanan pangan yang ada di ruang lingkup dari SPPG atau dapur MBG ya seperti itu. Dan untuk standar dari HACCP itu sendiri yang akan digunakan ya Bapak Ibu, nah itu adalah HACCP Codex ya yang terbaru di versi yang ke-6
tahun 2022 ya, atau FAO WHO 2023. Nah, jadi eh, adalah merupakan standar HACCP yang sampai saat ini bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya untuk standar HACCP Codex ini. Nah, jadi untuk standar HACCP Codex ini ya, untuk usulan revisinya dari versi yang sebelumnya, yang sebelumnya itu versinya di tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang versi 6 ataupun di tahun 2022 ini telah mengalami revisi dari berbagai bagian ya di sini. Di antara lainnya adalah untuk part A, tools untuk menentukan critical control point ya. Ini berarti berkaitan dengan decision tree ya ataupun pohon keputusan untuk dapat menentukan critical eh, control pointnya ya Bapak Ibu atau CCP-nya ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk part B adalah perubahan konsekuensial pada klausul 3.7 bagian chapter 2 dari standar kodeks ini ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk yang part B ini juga berkaitan dengan HACCP juga ya Bapak Ibu ya di part yang kedua ya, ataupun eh, part yang B ya. Kemudian serta penjelasan yang mendetail ya mengenai GHP dan prinsip ya HACCP oleh FAO tahun 2023 seperti itu. Jadi untuk isi ya ataupun konten dari HACCP Codex ini ya Bapak Ibu yang untuk HACCP Codex tahun 2022 ini kontennya terdiri dari part 1 ya atau part yang pertama ya Bapak Ibu. Part yang pertama itu totalnya ada 15 section ya yang terdiri dari section yang pertama sampai dengan section yang keenam. Ini adalah merupakan section pendahuluan saja ya Bapak Ibu ya mulai dari introduction, kemudian ada objektif ya, kemudian ada scope ataupun ruang lingkup ya, kemudian fungsi ataupun kegunaan dari standar ini, kemudian general principle dan section yang keenam adalah definition ya ataupun istilah-istilah yang digunakan di dalam standar HACCP Codex tahun 2022 ini ya seperti itu. Sedangkan untuk klausul utamanya Bapak Ibu ya, jadi klausul utamanya dimulai dari klausul yang ketujuh ya ataupun section yang ketujuh ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, jadi introduction of and control of food hazard ya. Jadi beberapa macam-macam bahaya ya di sini ya Bapak Ibu, mulai dari bahaya secara fisik ya, kemudian bahaya secara chemical, bahaya secara mikrobiologi ya, kemudian bahaya secara alergen, radiologi jika ada ya. Nah, itu dari situ kita diharuskan untuk dapat menganalisis suatu potensi bahaya yang dapat berpotensi muncul di ruang lingkupnya SPPG ya, mulai dari ruang lingkup penerimaan misalkan penerimaan bahan baku sampai dengan proses delivery ataupun pengiriman dari produk jadi ya seperti itu. Kemudian untuk section yang ke-8, untuk yang section ke-7 ini juga termasuk pembahasan ya di dalamnya ada pembahasan terkait dengan budaya keamanan pangan ya Bapak Ibu, budaya keamanan pangan atau food safety culture ya. Kemudian untuk section yang ke-8 terkait dengan primary production ya. Jadi aturan-aturan ataupun persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi ya. Bagaimana sih apa namanya untuk peletakan dari lokasi dari SPPG ya misalkan tidak berada di lingkungan area yang mudah tercemar ya, tidak berada di sekitar area peternakan misalkan ya, kemudian tidak berada di area sekitar pembuangan limbah ya ataupun yang lainnya ya Bapak Ibu karena dapat mencemari ya ataupun dapat mengkontaminasi dari bahan baku ataupun dari produk akhir kita ya seperti itu. Khususnya untuk yang ini ya kaitannya dengan mikroba. Nah, itu mikroba sebenarnya juga cukup sangat signifikan ya di sini ya jika terjadi case-case ya seperti itu. Kemudian di klausul yang berikutnya atau di section yang ke-9 adalah pembahasan terkait dengan establishment ya, design of facilities and equipment ya. Jadi mulai untuk bangunan, kemudian peralatan, fasilitas harus ditempatkan, dirancang dan dibangun ya untuk memastikan tidak menimbulkan kontaminasi terhadap bahan baku ataupun terhadap
dari produk akhir kita ya. Bahan baku ini sebenarnya banyak ya, mulai dari ingredient, kemudian bahan baku utamanya, bahan baku penolong, bahan baku kemasan misalkan ya, dan lain sebagainya itu seperti itu. Ini termasuk juga kegiatan training ya Bapak Ibu di section yang ke-10, training and kompetensi. Jadi seluruh personil yang bekerja di lokasi SPBG atau di dalam dapur MBG, nah ini harus dapat memiliki ya suatu pemahaman ya atau awareness ya di situ yang memadai tentang penerapan hygiene makanan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan operasi yang akan mereka lakukan ya, sesuai dengan ruang lingkupnya ataupun sesuai dengan masing-masing dari divisinya ya, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing seperti itu. Kemudian di section yang ke-11 atau klausul yang ke-11 yang ada di part 1 ya, GHP ya atau Good Hygiene Practice, atau istilah lainnya ini bisa kita sebut adalah GMP ya Bapak Ibu. GMP atau GHP ini sebenarnya sama saja ya untuk tujuannya ya, seperti hanya perbedaan secara istilah saja. Kemudian untuk berikutnya terkait dengan maintenance ya, cleaning and disinfection and pest control. Jadi dari SPBG juga harus membangun sistem yang efektif ya untuk melakukan pemeliharaan gedung, kebersihan ya, dan juga berkaitan dengan pest control ataupun pengendalian hama serta pengelolaan limbah secara efektif seperti itu. Next di section yang ke-12 atau di klausul yang ke-12 adalah terkait dengan personil hygiene ya. Ini bahwasannya di dalam klausul ini eh, untuk memastikan ya bahwa personil dapat menjaga kesehatan pribadi, kemudian mempertahankan tingkat kebersihan pribadi, berlaku dan beroperasi dengan cara yang tepat ya. Nah, ini mulai dari penggunaan APD ya, kemudian larangan-larangan yang diharuskan ditaati ya, misalkan larangan tidak boleh menggunakan perhiasan, tidak boleh menggunakan jam tangan dan lain sebagainya. Nah, itu tercantum di dalam section yang ke-12 ini terkait dengan personil hygiene. Kemudian di section yang ke-13, control of operation ya. Jadi organisasi ataupun perusahaan ya menghasilkan produk yang aman tentunya ya dan layak untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini dengan merumuskan persyaratan desain berkenaan dengan raw material dan bahan lainnya ya sesuai dengan komposisi ataupun formulasi, produksi, kemudian pengolahan, distribusi dan penggunaan konsumen untuk dipenuhi ya sesuai dengan ruang lingkup ataupun sesuai dengan bisnis makanannya tentunya. Kemudian merancang, menerapkan, memantau dan meninjau sistem pengendalian yang efektif yang sesuai dengan bisnis makanan. Kemudian di klausul yang ke-14 atau section 14 di part yang pertama, Product Information and Consumer Awareness ya. Jadi di dalam klausul ini juga ada pembahasan terkait dengan sistem lot ya ataupun traceability untuk memastikan makanan ataupun produk yang kita hasilkan itu dapat tertelusur ya mulai dari awal hingga proses akhirnya ya Bapak Ibu. Kemudian di section yang ke-15, persyaratan berkaitan dengan transportasi ya Bapak Ibu. Jadi selama pengangkutan, baik itu untuk bahan baku sampai dengan produk akhir, nah, itu harus dapat dipastikan ya, ataupun terlindungi dari berbagai kontaminasi termasuk alergen ya, dan juga harus dilindungi dari kerusakan serta silakan bisa disediakan untuk lingkungan kontrol mikroorganismenya seperti itu. Kemudian berikutnya di untuk next Mbak. Di part yang kedua ya, Bapak Ibu, itu masuk pembahasan intinya ya dari HACCP-nya. Jadi HACCP itu kurang lebih totalnya memiliki 12 langkah HACCP ya, mulai dari pembentukan tim sampai dengan menetapkan dokumentasi ya, yang terdiri dari 5 langkah awal dan 7 prinsip HACCP ya, seperti itu Bapak Ibu untuk HACCP yang ada di HACCP Codex tahun 2022 ini. Kemudian berikutnya Mbak. Oke, jadi selain SPBG dapat menerapkan sistem keamanan pangan ya, sistem manajemen keamanan pangan. Nah, itu dari SPBG juga dapat menerapkan sistem jaminan produk halal atau SJPH ya, Bapak Ibu. Jadi untuk menjamin ya kehalalan produk dari produk yang dihasilkan untuk masing-masing SPBG atau dapur MBG ya tentunya. Nah, ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu bagi umat Muslim mungkin ya Bapak Ibu. Nah, itu sesuai dengan Al-Qur'an ya, tercantum dengan di dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis tentunya. Nah, ini konsep halal
sudah tercantum dengan jelas ya di sini. Di antara lainnya mulai dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ya yang menyebutkan yang artinya adalah hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi yang baik ya. Jadi yang halal dan juga toyib ya Bapak Ibu. Nah ini juga sudah cukup jelas ya dicantumkan di dalam Al-Quran ya. Jadi baik ini dalam berarti aman untuk dikonsumsi ya Bapak Ibu. Aman berarti nanti ada hubungannya kembali lagi ke HACCP ataupun sistem manajemen keamanan pangan ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian juga sudah cukup jelas ya Bapak Ibu untuk referensi ataupun acuan dari Al-Qur'an ya di sini menyebutkan yang artinya adalah sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai ya darah berdaging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah ya yang tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 ya. Nah, ini sudah jelas ya ada beberapa poin-poin penting di situ yang diharamkan oleh Allah ya mulai dari bangkai ya tidak boleh memakan bangkai kemudian tidak boleh memakan darah daging babi dan juga turunannya ya itu juga banyak ya nah ini yang perlu di hati-hati ya bagi masing-masing dapur MBG ataupun masing-masing SPBG ya Bapak Ibu nah itu daging-daging babi ya ataupun tubuh dari hewan babi ini sebenarnya juga sangat sering dimanfaatkan untuk dari barang gunaan ya ataupun turunan yang lainnya ya seperti enzimnya, seperti kulitnya, seperti dagingnya, seperti jeroannya dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian next, jadi potensi pasar halal ya yang ada di Indonesia ataupun yang ada di dunia ini ya, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, ini di tahun 2030 ya prediksinya di dunia ini ya diperkirakan akan mencapai kurang lebih sampai dengan 2,2 miliar ya atau 30% dari populasi dunia ya untuk umat muslim ya yang ada di dunia ini. Kemudian untuk secara pasaran ataupun secara marketnya untuk produk-produk halal ini juga cukup sangat signifikan ya Bapak Ibu untuk permintaan-permintaan produk yang sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian berkaitan dengan apa namanya travel ya, tren wisata halal yang mulai mendunia ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tujuan-tujuan dari wisatawan ya yang mengunjungi tren wisata halal ini ya. Misalkan ada kampung halal ya, kemudian restoran halal dan lain sebagainya itu ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang paling terpenting ya di Indonesia itu sendiri ya Bapak Ibu, halal sangat menjadi isu yang sangat besar ya di sini ya atau yang sangat sensitif di Indonesia itu sendiri ya ketika ada isu-isu halal yang bermunculan nah itu biasanya langsung kalau zaman sekarang nyebutnya viral ya Bapak Ibu ya seperti itu. Kemudian populasi di Indonesia ya seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Jadi di dunia ini Indonesia salah satunya menjadi negara dengan populasi ya memiliki populasi terbesar kedua di dunia ini ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi untuk isu halal yang ada di Indonesia juga cukup sangat sensitif ya karena memang mayoritasnya adalah mayoritas Muslim di situ ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian berikutnya manfaat sertifikasi halal ya di sini. Jadi untuk manfaat sertifikasi halal tentunya sesuai dengan peraturan regulasi dari pemerintah Indonesia ya Bapak Ibu adalah mandatori ya di situ ya. Jadi memenuhi regulasi pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk tertentu ya. Jadi dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Produk Halal ya. Nah, itu ada menetapkan di dalam PP nomor 42 tahun 2024. Nah, itu ada beberapa apa namanya target ya di situ ya, due date-nya ya untuk masing-masing sektor perusahaan ya baik itu untuk. Sedangkan untuk yang makanan itu dari BPJPH sudah menentukan batas wajib sertifikasi halal sudah terakhir itu di tahun 2024 ya, tepatnya pada bulan Oktober ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan konsumen ya, khususnya konsumen muslim ya. Ini sebenarnya juga konsepnya mirip dengan yang ada di keamanan pangan ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kita memiliki sertifikat halal, tentunya kita dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen kita. Kemudian yang ketiga adalah memperluas pasar ya, seperti yang kita ketahui bersama. Untuk pasar halal ini juga cukup sangat besar ya potensinya ya. Kemudian eh, memiliki ya, meminimalkan risiko komplain dan recall produk ya karena masalah kehalalan.
Kemudian sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2014, jaminan produk halal ya. Ini produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia adalah wajib bersertifikat halal ya, kecuali untuk yang produk haram. Nah, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Nah, ini sebagaimana dimasukkan pasal 4 mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, mulai diterapkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2019 dan target terakhirnya ya dari BPJBH untuk per masing-masing sektornya itu yang terakhir harapannya ya di tahun 2034 seluruh sektor ataupun seluruh bidang industri telah memiliki sertifikat halal seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan LHS ya atau Laik Hygiene Sanitasi. Nah, ini sesuai dengan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024. Nah, itu ditetapkan ya ataupun menggantikan di sini ya tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Jadi persyaratan khususnya atau persyaratan teknis produk ya proses dan atau jasa. Nah ini mulai dari bukti hasil uji mikrobiologinya ya itu sudah ditetapkan di dalam peraturan Permenkes tersebut ya. Kemudian kaitannya dengan makanan, swab alat makanan ya, usap ini swab ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada sampel pangan harus bebas dari cemaran kimia biologi ya, kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B ya ataupun bahan-bahan kimia berbahaya yang lainnya. Pemenuhan kesehatan pangan olahan siap saji dibuktikan dengan formulir IKL ya oleh tenaga kesehatan dan self assessment oleh pelaku usaha. Nah, ini untuk syarat kesehatan depo air minum juga ada ya di dalam peraturan tersebut. Kemudian sertifikat pelatihan untuk pengelolaan pemilik PJ, TPP dan penjamah pangan serta pelaku usaha melakukan self assessment menggunakan format IKL tanpa uji laboratorium. Kemudian untuk sarananya di dalam peraturan tersebut juga sudah cukup jelas ya Bapak Ibu beberapa persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan tempat ya, kemudian bangunan. Nah, itu harus memenuhi ya persyaratan kesehatan dengan formulir IKL ya. Kemudian tata letak juga harus diperhatikan sedemikian rupa ya untuk dapat mencegah resiko kontaminasi secara silang ya. Itu mulai dari bisa diberikan penyekatan ya atau segregasi, pemisahan, kemudian bangunan kuat, mudah dibersihkan dan terlindungi dari vektor ya. Vektor itu berarti serangan hama ya di situ ya Bapak Ibu. Kemudian dapur jasa boga terpisah dari dapur keluarga tentunya. Pencahayaan juga ada persyaratannya di situ yang ditetapkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Kemudian sarana dan prasarana penuhi persyaratan kesehatan dengan formulir IKL ya juga sama. Kemudian akses fasilitas kesehatan sanitasi ya, jamban, saluran limbah, tempat sampah tertutup ya yang paling terpenting, dokumentasi, pemeliharaan bangunan dan pengendalian sektor, sarana penunjang ya, support seperti tambahan terkait dengan bahaya, keamanan ya, kaitannya dengan K3, alarm, kebakaran ya, pemadam kebakaran, kemudian APAR misalkan kotak P3K, KTR dan sarana penunjang yang lainnya ya Bapak Ibu. Dan kemudian kaitannya dengan peralatan juga telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut ya, Kemenkes nomor 17 tahun 2024. Ini peralatan pangan terbuat dari bahan food grade ya, kemudian sarana pencucian peralatan tersedia, kemudian peralatan depot air minum sesuai dengan peraturan. Nah, jadi selain peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2024 ini, Bapak Ibu juga bisa eh, menggunakan ya acuan ya atau dapat mempelajari untuk Permenkes nomor 2 tahun 2023 juga Bapak Ibu ya. Jadi di dalam peraturan tersebut juga ada beberapa penjelasan ya terkait dengan media pangan olahan siap saji, kemudian persyaratan-persyaratan bangunan, kemudian persyaratan air minum ya dan lain sebagainya itu Bapak Ibu seperti itu. Kemudian next berikutnya manfaat penerapan sertifikasi ya Bapak Ibu. Jadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya, eh,
ketika kita telah mendapatkan ataupun menerapkan suatu sistem manajemen ya, seperti misalkan sistem manajemen keamanan pangan, sistem jaminan produk halal ya, sistem manajemen K3 misalkan ataupun yang lainnya, tentunya dari situ perusahaan dapat memiliki ya atau mendapatkan ya suatu manfaat yang positif ya. Yang pertama adalah meningkatkan sistem operasional perusahaan ya dengan secara sistematis ya, sudah tersistem di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah rapi lah ya istilahnya seperti itu. Kemudian dapat mengefisiensikan secara waktu, sumber daya, kemudian dan juga finansial ya. Dengan adanya sertifikasi keamanan pangan ataupun sertifikasi yang lainnya, tentunya kita dapat mengurangi food loss ataupun food waste misalkan ya. Dari situ kita dapat eh, secara finansialnya dapat meningkat ya di situ ya dari untuk masing-masing SPBG ataupun dapur MBG. Kemudian yang ketiga, kualitas produk yang terjamin ya dan juga bermutu dan juga aman untuk dikonsumsi. Kemudian monitoring dan kontrol ya dengan adanya penerapan sertifikasi. Dari situ kita lebih mudah ya untuk dapat melakukan monitoring dan juga untuk mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan oleh SPBG sesuai dengan ruang lingkupnya mulai dari pengadaan bahan baku ya, penerimaan bahan baku, penyimpanan sampai dengan proses intinya ya sampai dengan delivery kepada masing-masing target ya seperti itu. Kemudian manfaat penerapan yang berikutnya, yang nomor 5, pemenuhan terhadap peraturan perundangan ya. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa regulasi yang telah kita bahas tadi ya di dalam materi webinar yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya. Jadi pemerintah Indonesia juga secara ini ya secara langsung mensupport langsung ya di situ dengan adanya mengeluarkan peraturan-peraturan ataupun regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari situ sebagai pelaku usaha atau sebagai dapur MBG ya atau SPBG kita harus memenuhi peraturan tersebut ya. Kemudian sustainability ya, keberlanjutan secara aspek lingkungan, ekonomi dan juga sosial ya. Produk diakui oleh pasaran dan juga kita dapat mendapatkan suatu kepercayaan dari customer kita, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, untuk pemaparan materi dari saya ya terkait dengan HACCP ya atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan, kemudian terkait dengan halal juga ya, Bapak Ibu, dan juga yang terakhir ada pembahasan terkait dengan sertifikasi laik hygiene sanitasi ya, seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Dinda, silakan, Ibu Dinda. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal atas penjabaran materinya yang Ya, sangat menarik juga nih terkait dengan sertifikasi HACCP, kaitannya dengan halal dan juga sertifikat like hygiene sanitasi seperti itu. Nah, tentunya materi yang disampaikan dapat memantik rasa ingin tahu nih Bapak Ibu semuanya. Kini, oh mungkin kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita foto bersama kembali ya Pak Iqbal ya. boleh, Mumpung, boleh. iya, ini Siap, kalau siap. saya lihat juga udah nambah juga nih sampai eh beberapa slide kali ya. Oke, sebentar saya stop share. Oke, silakan untuk Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu untuk kita foto bersama kembali sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab. Silakan untuk tim bisa dipersiapkan. Oke, baik. Oke, baik. Kita tunggu Bapak Ibu semuanya. Oke, siap. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Sekarang kita semangat pagi nih, Pak Iqbal ya, gayanya. Semangat pagi ya, Bapak Ibu ya. Siap. Ya, oke. eh, kita mulai dari tiga, dua, dan satu. Oke, terima kasih banyak, Bapak Ibu semuanya. Oke, silakan kita kembali ke sesi tanya jawab untuk menjawab semua rasa penasaran nih dari Bapak Ibu semuanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau mungkin raise hand. Nanti juga akan dibantu oleh tim kami seperti itu. Iya.
Oke, silakan dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand atau mungkin ini saya promosi dulu kali ya Pak Iqbal. Oke, baik. Sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, izin saya memaparkan sedikit terkait perusahaan kami. Di sini kami sebagai lembaga sertifikasi, di sini kami juga support untuk sertifikasi standar ISO series seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 22000, dan juga kaitannya dengan HACCP, vegan, itu bisa kami support seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan kelebihan-kelebihan yang kami miliki juga, dan untuk kaitan dengan proses sertifikasinya, ini proses sertifikasinya ini nanti akan seperti biasanya ya Bapak Ibu ya umumnya, atau mungkin ada beberapa yang belum tahu juga, ini nantinya akan dilakukan dengan audit stage 1, ini kaitannya dengan review documentation, atau selanjutnya audit stage 2 ini sama juga, review dokumentasi dan juga implementasinya yang pasti di audit stage 2, dan nantinya sertifikat akan terbit atau tersertifikasi perusahaan Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk akreditasinya, ini kami sudah terakreditasi GAB, dan juga kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi lainnya yang sudah terakreditasi IAS, ASYD, dan juga Unipap, seperti itu. Lalu selain itu, nah di sini juga kami open nih promo khusus apabila dari Bapak Ibu ingin melakukan sertifikasi dengan kami atau approval dengan kami bisa berikan diskon 5% nih dari harga tertera nih. Seperti itu. Mungkin silakan dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan nih Pak Iqbal terkait dengan sertifikasi halal, silakan Bapak Ibu bisa melalui kolom chat atau juga raise hand seperti itu. Ya, oke, mungkin di sini ada yang bertanya nih ya Pak Iqbal ya. Dari Ibu Apriana Safitri dari Paraya Kuliner. Ini untuk pertanyaan pertama mengenai SLHS nih. Ini untuk prasyaratnya berapa persen dari seluruh tenaga penjamah yang harus memiliki sertifikat penjamah. Kemudian selain Dinkes, saya lihat ada sertifikat penjamah yang berlogo BNSP. Ini yang bisa diakui yang mana ya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Ibu Apriani ya, Ibu Apriani Safitri.
mengenai sertifikat layak hygiene sanitasi ya untuk prasyaratnya berapa persen dari seluruh tenaga penjamah yang harus memiliki sertifikat penjamah makanan ya. Kemudian yang kedua, selain Dinkes, saya lihat ada sertifikat penjamah yang berlogo BNSP. Nah, ini mana yang bisa diakui oleh dari BNSP ataupun dari Dinas Kesehatan. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Kalau berkaitan dengan berapa persennya, nah itu umumnya sih kalau bisa sih 50% lah ya, 50%. Itu tergantung ini apa namanya? Ya tergantung jumlah dari karyawannya juga ya. Nah, itu 50% sampai dengan 100% ya. Nah, itu untuk yang persentase dari yang harus memiliki sertifikat penjamah ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian untuk yang sertifikat dari Dinkes ataupun BNSP ya itu dua-duanya bisa diakui ya untuk sertifikatnya. Jadi dari Dinkes ya secara resmi dari badan pemerintahan tentunya, sedangkan untuk yang dari BNSP itu biasanya ada uji kompetensinya, Ibu, seperti layaknya terkait dengan penyediaan halal ya. Nah, penyediaan halal itu kan ada penyelenggara tradingnya, kemudian juga ada penyelenggara untuk uji kompetensinya. Aduh, jadi dua-duanya itu bisa digunakan Ibu, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Lina ya, apakah standar HACCP SPBG yang ditawarkan sudah sesuai dengan standar pedoman sertifikasi yang diputuskan Kepala BGN ya? Betul, Ibu. Jadi standar HACCP Codex ini ya itu umumnya digunakan di seluruh dunia ya, Bu ya. Jadi itu memang dikeluarkan oleh dari organisasi yang ada di sana, Ibu ya, yang ada di jauh di sana ya, di Codex dan juga undernya apa namanya, undernya PBB di situ, FAO kaitannya dengan agriculture, kemudian WHO juga dengan kesehatan dunia ya. Itu kedua dari organisasi tersebut adalah di bawah naungannya PBB langsung Ibu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan atau ada sanggahan mungkin silakan. Iya, Saya. terima kasih banyak Pak Iqbal untuk untuk jawaban-jawabannya ya. Silakan dari Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kembali atau yang tadinya sudah dijawab pertanyaannya sih, ada tambahan kembali seperti itu silakan. Kami open atau mungkin diskusi juga kaitannya dengan SPPG dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Kami juga open. Oh ya, tambahan dari Oh saya ya, tadi oh terkait dengan itu Ibu Dinda, iya tambahan Pak, yang silakan terkait Pak. dengan apa yang harus memiliki sertifikat itu sesuai dengan eh, golongannya ya. Jasa boga golongan A, kemudian ada jasa boga golongan B, ada jasa boga golongan C ya dan seterusnya itu ya, termasuk untuk yang dapur umum SPPG ya minimal 50% itu tadi ya untuk jawabannya seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ya. Iqbal. Ya, ini kalau saya lihat ada pertanyaan kembali ya Pak, kaitannya dari Bapak Arwansyah. Apakah ada uji Baik. kompetensi nih bagi relawan SPPG atau dapur MBG? Jika ada, seperti apa?
uji kompetensi tersebut. Seperti itu. Berkaitan dengan uji kompetensi ya bagi relawan SPPG atau dapur MBG ya. Nah, itu nanti nyambungnya sih sebenarnya ke pertanyaannya Ibu Apriani Safitri tadi ya. Salah satunya adalah untuk dapat persyaratannya ya mendapatkan sertifikat penjamah makanan itu tadi Pak Arwansyah ya. Seperti itu sih salah satunya. Selain ini ya kompetensi HACCP ya tentunya. HACCP itu sendiri ya, HACCP, kemudian GMP ya, kemudian sesuai dengan aktivitasnya masing-masing ya di divisinya misalkan divisi penerimaan bahan baku. Nah, itu berarti harus mengetahui proseduralnya terkait dengan cara penerimaan bahan baku yang baik dan benar. Kemudian mulai dari pencatatannya seperti apa ya, sampai dengan proses penyimpanannya, penyimpanan bahan baku. Nah, itu juga di situ harus kompeten ya. Sampai dengan proses pengiriman ya, Pak. Seperti itu kurang lebihnya, Pak. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Bapak Arwansyah. Jika ada yang ditambahkan kembali, silakan kami open seperti itu. Oh ya, sebagai sebagai informasi juga nih Bapak Ibu, jika ada yang belum melakukan absensi, silakan dari tim nanti akan mengirimkan di kolom chat untuk nantinya ini absensi ini akan kami gunakan sebagai penerbitan sertifikat seperti itu Bapak Ibu dan juga jangan khawatir untuk materinya nanti akan dikirimkan di kolom chat di akhir sesi ya seperti itu Bapak Ibu jadi nanti Bapak Ibu silakan dapat mendownload melalui kolom chat yang sudah tertera seperti itu. Ya. Ya. Oke. Selain itu, silakan kami informasikan juga, silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi sosial media kami yang nantinya juga akan di-sharekan oleh tim kami, di mana sosial media media ini bertujuan untuk apa share-share informasi-informasi terbaru kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kami, kegiatan jasa-jasa kami juga, sertifikasi dan juga training seperti itu. Biasanya kami juga open untuk public training setiap bulannya nih ya, Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan food safety, HSE, dokumen kontrol dan lain sebagainya. Seperti itu jika dari Bapak Ibu eh, ingin atau membutuhkan training juga atau bahkan sertifikasi, silakan dapat menghubungi kami melalui nomor admin kami seperti itu nantinya juga akan di-share ke kolom chat seperti itu Bapak Ibu semuanya.
Iya, silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali, kami masih open sebelum nantinya akan kita lanjutkan ke sesi kuis nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan juga oleh mungkin oleh Pak Iqbal juga ya, akan disiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya juga akan hadiahnya akan kami berikan untuk Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi silakan untuk bergabung mengikuti hingga akhir sesi acara seperti itu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya nih dari Bapak Ibu, mungkin kita lanjut ke sesi quiz ya, Pak Iqbal. Siap. Ya, di Baik. sini ada beberapa pertanyaan nih, Bapak Ibu semua. Silakan dapat dipersiapkan jempol dan jari-jarinya untuk mengetik nih siapa cepat dan juga benar. Eh, Atau by mic aja nggak apa-apa, Ibu. oh, iya, Jadi yang mau betul. jawab boleh nggak apa-apa by mic. Iya, Bisa. iya boleh seperti itu. Baik, sudah siap nih Pak Iqbal dan juga Bapak Ibu semuanya. Silakan dapat mengisi, silakan dapat via chat untuk menjawabnya dan juga atau open mic seperti itu. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih, Bapak Ibu, silakan Pak Iqbal. Oke, baik. Jadi, Bapak Ibu, untuk kuisnya yang pertama dipersiapkan ya, sudah siap semua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada berapa part di dalam konten GNP Codex ya atau Hasab Codex tahun 2022. Nah, itu sebutkan secara detail, Bapak Ibu. Silakan bisa dijawab melalui kolom chat Zoom ya. Silakan. Hasab Codex ya, ada berapa part di situ. Tadi yang sudah di, ah, ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal ada konten GMP ini ada berapa part ya Pak ya? Ya, Ada, betul. Sesuai materi yang saya sampaikan tadi. ya Silakan. betul. Ada ada berapa part? Mungkin ada sub dan juga sub-subnya juga ya Pak. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada berapa part untuk Hasab Codex tahun 2022? Dan sebutkan secara detail ya. Part part bla 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 bla. Nah, itu apa aja di situ Iya, seperti itu. betul. Iya, betul. Silakan Bapak Ibu jika jika mengetahui nih atau mengikuti nih materi-materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Iqbal bisa langsung menjawab seperti itu. Ini kalau saya lihat ada yang jawab 15 part. Ini betul gak ya, Pak ya? Kurang tepat, kurang tepat. Kurang tepat nih. Ini clue-nya Bisa, kurang tepat, betul. bisa jawab lagi, boleh. Nanti Bisa jawab lagi nih, Ibu. Ibu Sinta ya, Ibu Sinta. Silakan. Kurang tepat, Ibu. Iya. Nggak banyak ya, Pak ya, partnya. Ya, Cuma, iya. nggak banyak. Betul. Sesuai materi yang saya sampaikan tadi. Silakan, Bapak Ibu bisa menjawab untuk kuis yang pertanyaan yang pertama ya. Ada berapa part yang terdapat di dalam standar ASAP Codex tahun 2022? Dan sebutkan secara detail ya masing-masing partnya. Silakan.
Itu kan yang paling kan. Karena aku tuh kalau pernah yang ini, tujuan memangnya saya di atas. Aku udah mau ada yang survei, di satu bang. Dari situ, Silakan kita beri waktu 2 menit lagi mungkin ya untuk dapat menjawab pertanyaan yang pertama kuisnya. Pertanyaan yang pertama, Ya, pertanyaan pertama mungkin bisa diulang kembali Pak Iqbal. ya, ada berapa part ya atau ada berapa bagian yang terdapat di dalam standar ASAP Codex tahun 2022? Nah, silakan bisa dijawab sedetail mungkin ya. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan materi yang saya sampaikan, seharusnya tahu tuh jawabannya. Silakan. Ya, untuk partnya tidak banyak nih Bapak Ibu clue-nya nih. Di bawah, di bawah berapa ya Pak angkanya? Di bawah 5. Di bawah 5 betul Pak Iqbal. Iya, ini clue-nya nih, clue yang kedua nih. Tidak Ya, banyak partnya dan juga di bawah 5. Tadi ada part sekian dan juga part sekian. Seperti itu. ada yang survei, dan itu bilang, oh udah deh. Kita mau ada tracing. Oke, masih mas. oke. 1 menit lagi ya, Bapak Ibu, untuk dapat menjawab kuis yang Iya. pertanyaan yang pertama. Silakan. Sudah saya bantu kirim melalui kolom chat Zoom juga itu untuk pertanyaannya. Oke, ini ada yang menjawab juga nih Pak. Apakah sudah sesuai ya Pak jawabannya? Atau beliau Kita bagaimana nih Pak? kita tunggu dulu yang lain, Oke, jawaban yang lain ya. siap. Kita Nah, tunggu. kita tutup 10.20 ya Oke, untuk pertanyaan siap. pertama. Silakan Bapak Ibu, kuis pertanyaan yang pertama. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Jadi ada 2 kuis hari ini. Bisa langsung bawa oleh-olehnya nanti ya dari Ibu Dida langsung hadiahnya. Iya Pak, betul Pak. Oke, sudah jam 10.20 nih Pak. Kira-kira ada Baik. yang betul tidak ya Pak jawabannya? Oke. Oke, baik. Oke, Untuk baik. pertanyaan yang pertama, kita sudah tutup ya untuk kesempatan menjawabnya. Betul. Jadi, selamat untuk siapa? Ayo, Ibu Dida. Musiknya mana? Musiknya jeng 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 Oh, jeng gitu ya biasanya oh gitu. iya, musiknya ya Pak ya. Iya. Heeh. Ini, Ya, selamat untuk jawaban dari Bapak Eko Setiawan. Ya, jadi iya. sebenarnya agak GMP atau GHP ya di situ ya lebih tepatnya sih GHP ya. Cuman di sini saya mempertimbangkan dari jawaban yang lebih detail ya di sini ya. Jadi sebenarnya dari Ibu Anita Winda Amalia ini sudah menjawab dengan tepat, namun di situ tidak menyebutkan ada pembahasannya di secara detail ya di situ. Selamat dari Pak Eko ya, jawaban untuk pertanyaan yang pertama sudah tepat. Selamat. Oke, Jadi, selamat untuk Pak Eko. Silakan nanti bisa hubungi tim kami melalui nomor yang tertera nantinya di kolom chat seperti itu. Baik, untuk kuis yang kedua nih, Pak Iqbal. Ada pertanyaan lagi ya, berarti ya? betul, betul, betul. Oke, lanjut Pak Iqbal. Oleh-olehnya masih banyak nih dari Ibu Dina.
Siap, Pak. Kemudian kuis yang kedua ya, pertanyaan yang kedua. Ya. Mohon dipersiapkan Bapak Ibu. Di pertanyaan yang kedua adalah sebutkan kepanjangan HACCP dan ada berapa total langkah yang terdapat di dalam hasap. Silakan bisa dijawab selengkap mungkin ya dan sedetail mungkin. Iya, silakan Bapak Ibu semuanya bisa mengisi atau menjawab di kolom chat terkait dengan pertanyaan atau kuis dari Pak Iqbal. Kepanjangan hasap dan juga ada berapa langkah nih untuk hasap itu sendiri seperti itu. Oke, kita kasih waktu hingga 2 menit lagi ya Pak, sampai 10.24. 10.25 aja Oh, mungkin. Ibu. 10.25. Ya, Oke, nggak siap. apa-apa. Kita kasih kesempatan Siap. yang cukup lama nih waktunya ya. Iya, Ya, bisa. biar Bapak Ibu Iya, bisa menjawab. iya. Bisa Bapak Ibu juga bisa eh, cari dulu nih jawabannya. Ada masih kita open nih, seperti itu sampai 10.25. Silakan Silakan. Bapak Ibu. Oke, 2 menit lagi ya untuk Iya, bisa menjawab. Siapa cepat, dia dapat ya. Dan tepat tentunya ya, siapa cepat iya dan tepat betul ya. Pak. Ya, ya 1 menit lagi. Silakan Bapak Ibu sebelum kita tutup nih untuk kuis yang kedua. Ini jawabannya ada. Ini agak kritikal juga ya Pak untuk kepanjangan dari hazard ya Pak. Kepanjangan dari Mm, hasap ya Pak. Iya, betul. ada yang mungkin Y jadi I atau mungkin Ya, iya seperti silakan itu dia bisa ada. jawab secepat mungkin, setepat mungkin ya. Betul. Terus ini tuh yang pengen kayak itu tuh kayak 2.200.000. Udah selalu mengatakan tuh. Oke, sudah 10.25 kita tutup Oke, baik. jawaban kuis Mm. yang kedua. Oke, silakan Pak Iqbal. Ini kalau saya lihatnya Eh, ada yang betul sih Pak ya. betul. Cuma kan tadi persyaratan utamanya kan harus cepat dan juga tepat ya tentunya ya. Iya betul Pak. Jadi yang masuk ke dalam kriteria cepat dan tepat, selamat ya atas jawaban dari siapa? Ayo coba Iya, tebak. jeng 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 jeng. Dari Bapak Arwansyah. Oke, Selamat ya. ya selamat untuk Bapak Arwansyah. Eh, betul ini untuk jawabannya kepanjangan dari HACCP Mm, itu ya Hazard Analysis and Critical Control Point. Ini sudah betul tulisannya dan juga ada mm, berapa langkah ya Pak? Ada 12 betul. langkah dan juga 5 langkah awal dan Mm, juga 7 prinsip. Seperti itu untuk jawabannya ya Bapak Ibu ya. selamat. Oke, ya. Baik, untuk Pak Arwansyah nanti bisa atau menghubungi tim kami eh, yang sudah tertera di kolom chat seperti itu. Iya, baik. Oh ya. Izin saya informasikan juga untuk berarti untuk kuisnya sudah selesai nih Pak.
pertanyaannya. Oke, berarti Betul. berarti sesi kuis untuk itu kami akhiri ya, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut sebagai informasi juga nih sebelum berakhir, nantinya untuk materi akan disiarkan oleh tim kami melalui kolom chat. Silakan nantinya Bapak Ibu bisa mendownload melalui kolom chat untuk materinya tersebut seperti itu. Oke, baiklah. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara, Pak Iqbal. Demikian seluruh rangkaian webinar dengan judul kaitannya dengan kupas tuntas sertifikasi HACCP halal SHLA dan SLAS wajib untuk dapur MBG. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Iqbal selaku pemateri yang telah memberikan insight yang luar biasa kaitannya dengan tema tersebut. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan juga meluangkan waktunya dan juga antusias nih untuk mengikuti webinar hingga akhir sesi seperti itu. Jangan lupa untuk ikuti terus media sosial kami untuk info-info terbaru dan juga kegiatan kami lainnya, karena pastinya selalu tersedia informasi baru dan kegiatan-kegiatan seperti webinar, dan juga nantinya akan kami adakan kembali ke depannya dengan tema-tema terbaru lainnya. Saya Dinda pamit undur diri dan izinkan saya menutup acara webinar dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Iya, Waalaikumsalam iya warahmatullahi untuk wabarakatuh. room Terima kasih Iya, Bapak Ibu. terima kasih Bapak Iqbal. Ya, terima kasih Bu Dinda. Ya, untuk room Zoom ini akan kami open beberapa menit kemudian. Khawatir Bapak Ibu yang belum mendapat materi, nantinya dapat langsung di-download di kolom chat yang akan di-share oleh tim kami seperti itu.